Oke, sekarang kita ke soal matematika. Di sini ada nilai, dijadikan sebuah data, ada nilai, ada frekuensinya. Nah, di sini kita disuruh mencari min atau X bar, terus mediannya, modusnya, terus jangkauan, terus nyari hamparan, terus kita disuruh nyari QD atau kuartilnya, terus kita disuruh mencari S-nya, simpangannya, SR atau simpangan simpangan rata-ratanya, terus kita disuruh nyari simpangan baku, dan kita disuruh mencari variasi. Nah, yang pertama kita cari minnya atau rata-ratanya X bar. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita cari XI dan FI kali XI-nya, karena rumus dari X bar itu kan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi frekuensinya dikalikan X-nya dibagi jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi dari data. Jadi jumlah frekuensi dikali XI dibagi jumlah frekuensi. Nah, ini kita cari XI-nya. XI ini adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 1 tambah 2, 3 bagi 2, 1,5 kayak gitu. Dan seterusnya sampai 11 tambah 12 dibagi 2. Jadi 11 tambah 12 kan 23 dibagi 2, 11,5. Nah, setelah ketemu XI, kita cari FI dikali XI. FI berarti frekuensinya dikali dengan FI. Berarti 3 kali 1,5 berarti 4,5, 6 kali 3,5 21, dan seterusnya sampai 10 kali 11,5 sampai 115. Nah, kayak gitu. Cari satu-satu gitu ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan frekuensinya, kita juga jumlahkan frekuensi dikali XI-nya. Kita jumlahkan berapa hasilnya. Ternyata ini hasilnya 34, ini hasilnya 253. Nah, ini maaf ya, 253 tipe. Nah, setelah itu kita masukin aja ke rumusnya. Jadi X bar atau min rata-ratanya itu kan jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah FI. Jadinya 253 dibagi 34 hasilnya 7,4. Ini adalah nilai X rata-rata. Nah, setelah itu kita cari mediannya. Median itu kalau kita mau nyari median, kita harus nyari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi data di jumlah frekuensi kumulatif sebelum data. Ini kalau frekuensi data pertama itu kan dia 3, tapi data sebelumnya dia nggak punya frekuensi kumulatif, jadinya kan 0, 3 tambah 0, 3. Terus yang data kedua itu frekuensinya 6 ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti tambah 3. 6 tambah 3 9. Begitupun data yang ketiga 5,6 itu frekuensinya 5 ditambah frekuensi data sebelumnya, berarti 9. 5 tambah 9 14 sampai ke yang data terakhir. Nah, setelah ketemu frekuensi kumulatif, kita cari kelas median. Kelas median adalah kelas dari tengah-tengah. Jadi kita hitung dulu frekuensinya. Frekuensinya ada berapa? 34 ya tadi. Nah, kita kalikan setengah. Setengah dari 34 berarti 17. Nah, berarti data tengahnya itu adalah 17 sama 18, ya kan? Karena kan dia genap. Kalau dia genap itu berarti ada 2 data. Kalau dia ganjil berarti nanti ada satu data aja. Berarti ini kan karena ini genap jadinya 17 dan 18. Berarti kelas median itu ada 17 sama 18. Nah, 17 sampai 18 itu kalau kita cari di frekuensi itu termasuk di 7 sampai 8. Jadi di kelas 7 sampai 8. Nah, setelah itu kita fokusnya ke sini aja ya, berarti ke kelas ini. Nah, kita cari titik bawahnya. Titik bawah itu kan 7. 7 dikurangi titik bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan 7 dikurangi 0,5 jadinya 6,5. Terus FKI frekuensi kumulatif sebelum data. Berarti sebelum data ini frekuensi kumulatifnya adalah 14. Berarti 14. F atau frekuensinya 5. Terus panjang kelas P-nya 1 sampai 2 berarti 2 aja ya. Panjang kelasnya berarti P2. Kita masukin ke rumus. MI sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FKI per F dikalikan P, jadinya 6,5 ditambah setengah dikali 34
dikurangi 14 dibagi 5 dikalikan 2. Nah ini tinggal dijumlahkan, berarti 6,5 ditambah 17 kurangi 4 dibagi 5 dikali 2. 6,5 ditambah 3 kali 2, 17 kurangi 4 kan 3 dikalikan 2 dibagi 5, jadinya 6,5 ditambah 6 bagi 5, 6,5 ditambah 1,2, 7,7. Ini adalah besar dari mediannya. Selanjutnya kita ke modus. Kalau modus adalah data yang sering muncul. Nah, kalau kita mau mencari modus, kita lihat frekuensinya. Kita lihat data mana yang paling banyak jumlah frekuensinya, yaitu ini kalau di sini ini ya 11 dibagi 11 sampai 12 ya. Nah, setelah kita tahu di mana datanya, kita cari D1 sama D2. D1 itu adalah jumlah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, berarti 10 dikurangi 5 ya. Kalau D2 adalah jumlah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. 10 dikurangi setelahnya berapa? 0 ya, jadinya 10,0, berarti 10. Lah, panjang kelasnya ada 2. Nah, titik bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sini tak tulisin sini. TB itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya 11 kurangi 0,5, hasilnya 10,5. Nah, kita masukin ke rumus M0 itu sama dengan TB ditambah D1 ditambah dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, TB-nya berapa? 10,5 ya, ditambah ini 5 per 5 tambah 10 dibagi 2, berarti 5 per 15 dikali 2, jadi 10,5 ditambah 0,6, berarti 11,1 ya, kalau kita bulatkan 11. Nah, 11 ya, berarti jumlahnya 11. Terus habis itu kita nyari ke jangkauan, hamparan, dan KID. Nah, kalau kita mau nyari jangkauan, hamparan, sama KID, kita urutin dulu data yang sudah ada. Jadi kan yang kamu kirim ke kakak itu kan ada data yang ini 1, 2 kayak gini. Nah, kita urutin data ini. Ini ada data, kita urutin dulu. Nah, setelah kita cari urutannya, kita cari langkah yang pertama, kita cari ini untuk ini ya. Setelah kita urutkan datanya, kita cari jangkauannya. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti nilai tertingginya berapa? 12 ya. Dikurangi nilai terendahnya 1. Jadi 12 kurangi 1, 11 ya. Nah, setelah itu kita cari hamparan. Kalau kita mau mencari hamparan, kita harus cari Q2, Q1, dan Q3. Q2 itu adalah nilai tengah-tengahnya. Q2 itu tengah-tengahnya, tengah-tengah dari data. Berarti kalau kalau jumlahnya 34, berarti tengah-tengah data adalah 17 tambah 18. Berarti X data ke 17 ditambah X data ke 18 dibagi 2, jadi 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Terus selanjutnya ada Q1. Q1 adalah kita kalau udah ketemu Q2, kita lihat gini, kita tutup semua data setelah Q2. Nah, kita hitung dulu antara data awal sampai sebelum Q2. Nah, ternyata jumlahnya ada 8. Kok ada 8? Ada 16. Nah, karena ada 16, berarti Q1-nya adalah data ke-8 sama data ke-9. Jadinya X8 ditambah X9 dibagi 2. Hasilnya 8 dibagi 2. Hasilnya datanya 4 sama 4 ya. Datanya 4 tambah 4, berarti 4 tambah 4 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita cari Q3. Q3 adalah kita harus fokus data setelah Q2. Berarti Q2-nya ini kita tutup. Nah, kita hitung dulu dari 7 sampai 12 ini berapa? Ada 16 ternyata. Kalau 16 berarti datanya data ke-8 sama ke-9. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 sama 9. Berarti inilah Q3. Berarti Q3-nya 11 tambah 11 dibagi 2. 22 dibagi 2, 11. Nah, ini hamparannya. Ini kalau kita mau mencari hamparan, ini adalah Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi Q1. Q1. Q3-nya 11, Q1-nya 4. Jadi 11 kurangi 4, 7. Nah, QD sama dengan setengah. Nah, ini hamparannya ya. Berarti hamparan itu sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 7. Ini adalah nilai hamparan.
Saat kita mencari hamparan, kita nyari KD. KD itu rumusnya setengah kali hamparan atau setengah kali Q3 dikurangi 1, berarti setengah dibagi 7, setengah dikali 7 sama dengan 3,5. Ini kita sudah mencari nilai jangkauan, hamparan, sama KD. Nah, setelah kita mencari itu, kita cari simpangannya. Nah, simpangan rata-rata. Nah, kalau kita mau mencari simpangan, kita bisa pakai data kelompok ya, karena kan tadi kita udah ada data kelompoknya. Sebenarnya bisa pakai data yang seperti ini, tapi akan memakan waktu yang lebih lama ya, apalagi kalau kita mau mencari simpangan bakunya. Nah, untuk mudahnya kita pakai data kelompok aja yang tadi sudah, yaitu yang tadi di median ya, nanti pakai data yang di median. Nah, kita masukin aja ke sini. Tadi kan di di nilai rata kita kan udah nyari XI ya, kita masukin aja XI nya 1,5 sampai 11,5, kita masukin aja, kita langsung masukin. Setelah itu kita masukin FI berarti ini ya frekuensinya. Setelah itu kita nyari XI kurangi X bar, kan tadi udah cari mainnya atau X barnya, ketemunya 7,4. Nah, berarti setelah itu langkah selanjutnya adalah kita cari nilai mutlak dari XI dikurangi X bar, berarti XI nya 1,5 dikurangi 7,4 berapa, terus 3,5 dikurangi 7,4 berapa. Ingat ya, ini harga mutlak, artinya mau nanti hasilnya positif atau negatif, hasil akhir yang ditulis di tabel adalah positif gitu, sampai akhirnya 11,5 dikurangi 7,4 berarti 4,1 kayak gitu ya. Nah, setelah kita mencari itu, kita cari FI dikalikan XI dikurangi X bar. Nah, berarti kita hitung FI frekuensi dikalikan dengan harga mutlak dari pengurangan XI min X bar. Nah, berarti 3 kali 5,9 17,7 ya, 6 kali 3,9 23,4, 1,9 9,5 0,1 kali 5 berarti 0,5, 5 kali 2,1 10,5, 10 kali 4,1 berarti dari 41. Nah, setelah itu kita jumlahkan, berarti hasilnya 102,6. Setelah itu kita cari kuadrat dari ini hasil nilai mutlak dari XI min X bar. 5,9 dikuadratkan 34,8, 3,9 dikuadratkan 15,1, sampai seterusnya 4,1 dikuadratkan berarti 16,81. Setelah kita ketemu hasil kuadrat dari XI min X bar, kita kalikan dengan FI, berarti kita kalikan dengan ini, berarti ini dikalikan dengan ini, berarti 3 kali 3,48 100,4, 6 kali 15,21 berarti 91,26, sampai data di yang 10 dikali 16,81 berarti 403,91. Nah, setelah kita mendapatkan data tabel ini, kita tinggal cari simpangan rata-rata, simpangan baku, sama variasinya. Ini tabel ini hanya memudahkan kita. Nah, SR atau simpangan rata-rata itu rumusnya untuk data kelompok adalah sigma penjumlahan dari FI dikalikan XI min X bar dibagi sigma FI. Sigma FI kali XI min X bar, berarti yang ini ya, sigma penjumlahannya, berarti ini ya 102,6 dibagi 34, hasilnya 3,02. Inilah simpangan rata-rata. Setelah itu kita nyari simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari penjumlahan FI dikalikan XI min X bar kuadrat dibagi penjumlahan dari sigma atau penjumlahan dari FI. Nah, FI dikali XI min X bar berarti yang ini ya, penjumlahannya, sigmanya, berarti sigmanya ini 403,91 dibagi 34, jadinya hasilnya akar 11,88. Ini adalah harga simpangan baku dari data. Nah, setelah itu kita cari variasi itu S kuadrat atau simpangan baku dikuadratkan, berarti akar 11,88 kuadrat, jadinya hasilnya 11,88 gitu ya.
kita sudah mencari min, X bar, MI, MO, J, H, D, SR, S sama variasinya. Oke.